Mimpi besar untuk bebas dari masalah banjir menjadi harapan bersama bagi warga ibu kota. Pemerintah DKI Jakarta rencananya akan memperlebar dan memperdalam Kali Ciliwung sebagai upaya untuk mencegah banjir setiap musim hujan. Selain untuk mencegah banjir, nantinya Ciliwung juga akan dijadikan tempat wisata air. Terkait hal tersebut, Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik menanti wajah baru Ciliwung. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber Kabid Perencanaan dan Evaluasi Tata Ruang DKI Jakarta, Bapak Gentur Wisnu Baroto. Pak Gentur, selamat siang. Selamat siang, Pak. Dan juga ada pengamat perkotaan, Kang Yayat Supriyatna. Kang Yayat, selamat siang. Selamat siang. Baik, kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung dalam dialog siang ini dengan memberikan komentar lewat Twitter @jurnalsiang atau SMS ke 0811 8335551. Anda juga bisa menelpon saat siaran berlangsung lewat nomor 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Sesuai Perda Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta tahun 2014, pemerintah DKI akan mengubah struktur ruang kampung pulau terkait normalisasi Kali Ciliwung. Rencana itu merupakan salah satu upaya Pemda DKI untuk mencegah banjir yang selalu menjadi langganan setiap kali musim hujan tiba. Penataan Kali Ciliwung akan dilakukan sepanjang 19 km dari pintu air Manggarai hingga jembatan TB Simatupang. Melalui penataan itu, Kali Ciliwung akan diperlebar sepanjang 50 meter, diperkuat dengan turap beton, dan dibuatkan jalan inspeksi di kanan kiri Ciliwung sebesar 7,5 meter. Selain untuk menampung debit air dalam mencegah banjir, sepanjang bantaran Ciliwung juga akan dipercantik dengan ditanami pepohonan. Rencana pemerintah itu sebagai upaya untuk mengubah Ciliwung dari ancaman menjadi area yang bersahabat bagi warga DKI dan sekaligus menjadi area wisata air di ibu kota. Mimpi besar untuk mengubah wajah lama Ciliwung merupakan impian bersama warga DKI. Normalisasi Kali Ciliwung tentunya memerlukan penanganan secara menyeluruh. Tidak hanya alur sungainya, tetapi juga daerah tangkapan airnya, termasuk perilaku manusia yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Baik pemirsa, kita langsung saja memulai dialog. Saya langsung kepada Pak Gentur ya. Pak Gentur, ketika kemarin banyak heboh-heboh mengenai kampung pulau begitu ya, orang tentu saja berpikir proyek besar DKI Jakarta ini ataupun pemerintah pusat ini menanti wajah baru dari Ciliwung. Nah mungkin Pak Gentur bisa memberikan paparan Pak, menjelaskan secara dikit saja wajah baru Ciliwung itu nanti akan seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Mas. Begini, jadi memang kembali kita tuh dari Dinas Penataan Kota itu kita selalu mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada. Ya, jadi kita ada RT/RW yang hingga 2030 juga yang diturunkan kembali menjadi RDTR mengatur Kali Ciliwung itu menjadi ruang terbuka biru dan jalur hijau. Dan di dalam aliran Sungai Ciliwung itu memang ada beberapa sodetan. Ada beberapa sodetan seperti di Kebun Baru, di Kalibata, ada juga di Kampung Pulau yang kita tadi lihat. Itu memang ada beberapa yang sodetan. Memang di daerah aliran sungai ini memang dikuasai semua ini oleh pemerintah pusat, sehingga kita hanya mengatur pada program-program atau penataan-penataan tata ruang yang ada di sekitar Kali Ciliwung itu. Baik, itu kan nanti yang kalau kita tahu kan ya Pak Gentur itu kan dibersihkan begitu ya. Warga-warga yang tinggal di bantaran kali itu sudah mulai dipindahkan ke rusun. Apakah tapi nanti Kali Ciliwung itu seluruhnya akan seperti demikian? Rencananya itu akan seperti apa nanti ya? Ketika kita berbicara kan ada dua nih kalau kita dengar di media massa, ada normalisasi sungai dan juga ada proyek kali sodetan. Nah ini mungkin bisa diterangkan ya Pak di RDTR memang disebutkan bahwa dari normalisasi trase dari hulu sampai ke hilir memang sudah ditetapkan di situ. Juga di
Pergub 1, maaf saya lupa. Pergub 163 itu juga disebutkan bahwa trase di Kali Ciliwung itu 50 meter. Ya, nanti ini akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Oke, berarti apakah nanti kita akan melihat Ciliwung ini semuanya hijau, begitu pepohonan, atau seperti apa sih Pak? Ya, harus dilihat ya nanti jadi ya. mungkin di hulunya nanti kita tadi disebutkan bahwa di RT RW itu sudah diatur bahwa di sana ada fungsi lindungnya, artinya itu hijau. Ya, mungkin sampai di tengah kotanya nanti ada untuk huniannya seperti yang sekarang vertikal rumah susun yang sedang kita bangun kayak di di Jatinegara, terus rencana juga yang ada di Kampung Pulau ini kita juga sudah merencanakan bahwa nantinya seperti ini untuk hunian, nah seperti ini. Oh, jadi di vertikal ya huniannya ya? Ini konsep yang kita buat, tetapi kan konsep ini belum matang ya, belum matang yang nantinya akan disosialisasikan lagi kepada masyarakat seperti apa sih keinginan masyarakat. Ya, Kang Yayat, sebenarnya kan permasalahan kanal banjir barat gitu ya. Itu dari dulu kan memang soal relokasi atau pemindahan penduduk. Nah, kalau Kang Yayat lihat, kemarin itu kan kalau misalnya Kampung Pulau itu jadi percontohan, artinya ada daerah-daerah lain yang harus dipindahkan juga. Menurut Kang Yayat ini mana-mana saja? Nah, ini nanya mana-mana nih ya. Berarti begini, tapi yang jelas konteks sekarang itu akan dinormalkan sepanjang 18 km dari pintu air Manggarai sampai TB Simatupang. Jadi memang akan dinormalkan dalam konteks mengembalikan fungsinya dalam bentuk bentang TBD, bentang maksimalnya 50 meter, ada jalan inspeksi di kiri kanannya, sehingga nanti orang bisa mendapatkan satu kondisi sungai yang maksimal, karena persyaratan itu persyaratan teknis yang diminta. Karena kalau dengan demikian ketika nanti ada curah hujan cukup besar dari Bogor pada saat musim penghujan, itu kemampuan daya tampung sungai akan lebih maksimal. Selain dilebarkan juga didalamin ya kan. Nah, itu satu. Yang kedua, ini kan menarik ketika ada jalan inspeksi. Jalan inspeksi ini kan untuk mencegah terjadinya kekumuhan ketika sungai sudah dinormalkan, sekaligus sebagai jalan untuk mengecek, untuk melakukan pengurukan dan menormalkan kembali. Nah, bagi DKI dengan adanya jalan inspeksi ini, ya Pak Gubernur lebih senang ya, karena ini ada menambah road ratio. DKI itu susah nambah jalan sekarang ini kan, dengan adanya penambahan panjang jalan itu minimal bisa membantu beban jalan-jalan utama dengan adanya jalan-jalan alternatif yang bisa dimanfaatkan. Nah, sekali lagi kalau nanti dilakukan normalisasi, ini bukan sungainya saja, sekarang kan pintu air Manggarai juga sudah diperlebar, pintunya ditambah jadi 1, ada 3 pintu. Jadi dengan kemampuan yang lebih besar dari daya tampung sungai yang ada, itu akan dibuat pintu air Manggarai. Nah, supaya beban Ciliwung itu tidak terlalu berat, ada rencana yang sedang dikerjakan, yaitu sodetan yang akan mengalirkan sebagian airnya ke banjir Kanal Timur. Karena sekarang kapasitas daya tampung banjir Kanal Timur belum maksimal. Jadi waktu musim hujan kemarin di Ciliwungnya meluap-luap, tapi di banjir Kanal Timur kecil. Jadi dengan adanya penguraian beban itu diharapkan persoalan yang banjir sepanjang Ciliwung itu bisa kita kurangin. Cuman yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita menata ulang Ciliwung dengan adanya warga di sepanjang sungai itu. Baik. Tadi belum terjawab ya Kang Yayat ya, berarti daerah-daerah mana saja kira-kira yang memang harus direlokasi. Tapi kami akan kembali saat lagi.